Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahi. Wa ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati guru-guru kami di KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Undip, Ustadz Ahmad Nasir yang telah berkenan hadir, para senior, para rekan residen yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini alhamdulillah telah dilaksanakan buka bersama dan sholat tarawih berjamaah di kediaman guru kita Dr. Heru Wijatmiko, spesialis anestesiologi, subspesialis anestesiologi pediatrik, subspesialis anestesiologi kardiovaskular konsultan. Perlu kami sampaikan di sini bahwa setelah dilakukannya buka bersama, sholat maghrib berjamaah, sholat isya dan sholat tarawih, ada beberapa rangkaian acara yang akan melengkapi dari acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu sambutan-sambutan yang akan dikemukakan oleh selaku tuan rumah Dr. Heru Wijatmiko, spesialis anestesiologi dan terapi intensif, subspesialis anestesiologi kardiovaskular konsultan, anestesiologi pediatrik konsultan, serta sambutan ketua KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif Dr. Johan Arifin, spesialis anestesiologi, subspesialis terapi intensif konsultan, subspesialis anestesi pediatrik konsultan. Kemudian akan dilanjutkan, akan diisi oleh kultum, ceramah oleh Ustadz Ahmad Nasir. Kemudian akan dilakukan ramah tamah sampai acara selesai. Perlu kami sampaikan bahwa telah dibagikan 2 kotak amal di barisan jamaah pria maupun wanita yang insya Allah untuk melengkapi rangkaian acara buka bersama dan salat tarawih berjamaah pada hari Jumat tanggal 7 April 2023, bagian anestesiologi dan terapi intensif FK Undip Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi akan melaksanakan santunan kepada anak yatim dan duafa di Yayasan Darul Falah Al Hashimiyah di Perum Polri Durenan Indah Blok 414 Magun Harjo Tembalang. Bagi para jamaah pria maupun wanita, insya Allah hasil dari sodakoh infak yang telah dibagikan malam ini akan diberikan kepada yayasan tersebut. Baik, untuk mempersingkat acara, kami persilahkan selaku tuan rumah Dr. Heru Wijatmiko, spesialis anestesiologi terapi intensif, anestesiologi pediatrik, anestesiologi kardiovaskular konsultan untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Pak Ustadz Ahmad Nasir. Terima kasih kepada sahabat-sahabat atau keluarga besar anestesi FK Undip yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Tujuan utamanya pada malam hari ini adalah silaturahmi. Awalnya kita berencana sholat tarawih dan berbuka bersama, tapi ternyata ada himbauan dari pemerintah ASN tidak boleh berbuka puasa. Terpaksa ganti judul, acara malam ini adalah makan bersama. Jadi tidak menyalahi aturan sebagai pegawai negeri. Tapi ada solusi dari Pak KKSM, Pak Johan, katanya, lo itu yang dua gawe itu Bu Heru sama Bu Sofyan. Bu Heru jelas anggota DPR, anggota dapur maksudnya. Hobi masak-memasak. Jadi aman lah kira-kira begitu. Dan judul malam hari ini cukup mendebarkan. Yang belakang itu yang tiket ke surga. Jangan-jangan kita tidak ketemu sama Ramadan berikutnya, Pak Ustadz. Artinya kita dengarkan baik-baik karena ini mengingatkan kita. Belum tentu Ramadan yang ke depan, artinya kita masih hidup gitu.
memang kematian itu suatu kenikmatan, karena nyatanya faktanya orang yang meninggal tidak pernah kembali ke dunia. Tetapi orang mau mati itu yang mendebarkan. Kalau ditanya siap atau tidak, itu rata-rata berdasarkan survei katanya belum siap, sangunya belum cukup gitu loh. Kalau bisa seperti beli tiket kereta itu katanya nanti belinya nanti aja lah, kira-kira begitu. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kemarin Nyonya juga sempat berdiskusi, enaknya dudusan atau prasmanan. Olah wis digawe penak wae. Ya dus-dusan, ya prasmanan, ya legowo. Legowo itu katanya ada yang dilek, ada yang digowo gitu. Ada yang dimakan, ada yang dibawa pulang gitu. Jadi tapi artinya nanti ini akan beda, dus-dusan monggo, mau didahar monggo, mau dibawa pulang monggo. Bagi yang masih belum puas dengan baksonya Dr. Johan spesial menu yang biasanya setahun sekali aja bulan Ramadan, maka nanti boleh dilanjutkan lagi setelah acara ini. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Heru. Selanjutnya dipersilakan Dr. Johan Arifin, spesialis anestesiologi dan terapi intensif, subspesialis anestesiologi pediatrik, subspesialis anestesiologi terapi intensif. Waktu dan tempat dipersilakan, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Nasir, yang saya hormati juga Bapak Dr. Heru yang telah memberi tempat kepada kita semua untuk melaksanakan tarwih bersama dan makan malam. Kan nggak boleh berbuka bersama. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Heru, kemudian Dr. Sofyan sebagai penyandang dana, dan para residen yang bersusah payah juga ikut melaksanakan. Yang ketiga, kemudian terima kasih kepada seluruh peserta ya sholat tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya sebagai ketua KSM sebetulnya saya juga nggak siap tadi ini. Tapi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga malam ini menjadi malam yang barokah buat kita semua, dan semoga kita ridho dengan apa yang telah diberikan kepada Allah kepada kita semua, dan Allah juga ridho semua apa yang telah kita lakukan. Mungkin demikianlah sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Johan. Untuk acara berikutnya kami persilakan Ustadz Ahmad Nasir memberikan ceramah yang insya Allah akan dapat diamalkan dan berkah untuk kita semua di ruangan ini malam ini. Monggo dokter. Monggo Ustadz Ahmad Nasir. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya habis buka terawih, terus tinggal ngantuknya. Ini waktu-waktu yang bahaya ini kita. Waktu krusial. Terus harapannya habis itu sudah cepat selesai. Kalau ustadznya terlalu lama, nah itu. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja
qayyiman liyundira ba'san sadidan min ladunhu bisyaril mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'da. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan pada kita semua. Nikmat Allah itu begitu luas, sehingga saking luasnya nikmat itu kita tidak akan bisa mungkin menghitungnya. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Namun nikmat yang begitu banyak tersebut Allah bukan memerintahkan untuk menghitung, tetapi untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut. Pada dasarnya nikmat Allah itu ada dua, yaitu nikmat yang bersifat dzahiriyah dan nikmat yang bersifat batiniyah. Nikmat dzahiriyah, nikmat yang kasat mata, yang tampak, yang bisa kita rasakan, yaitu nikmat, salah satunya nikmat sehat. Insya Allah ini dokter semua ya. Amin. Nikmat sehat, luar biasa sehat itu. Orang itu pengen sehat, bisa membeli kesehatan, seberapapun harta yang dia punyai, itu akan dibeli kesehatan tersebut. Dari awal mungkin semenjak kerja ditabung, terus ditabung, dibelikan tanah, dibelikan mobil, dibelikan apapun. Tapi ketika Allah mencoba menguji sakit, tabungan yang banyak tersebut akan dia kuras habis untuk membeli kesehatan. Namun tidak bisa terbeli, karena dalam Al-Quran, wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Betapa besar nikmat sehat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis Ibni Majah, dijelaskan, la ba'sa bil ghina, tidak masalah orang itu diberikan kekayaan. La ba'sa bil ghina, justru kaya itu luar biasa untuk pembelaan. Walakin as-sihhatu khairum minal ghina, namun kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. La ba'sa bil ghina liman ittaqa, tidak bahaya, tidak mengapa kekayaan bagi orang yang bertakwa. Walakin as-sihhatu khairum minal ghina liman ittaqa, namun kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan bagi orang yang bertakwa. Watibun nafsi minan naim, diberikan kebahagiaan dalam hati itu termasuk kenikmatan. Insya Allah seperti itu dok ya. Jadi kesehatan itu luar biasa nilainya. Maka dalam hadis Rawi Ibnu Majah, kita dalam kitab Zuhud dijelaskan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih wa aminan fi sirbih wa indahu kutu yaumih faka'annama khizat lahud dunya. Halo, masih ada kehidupan ini? Kelihatannya kok sunyi. Man asbaha minkum mu'afan, siapa yang bangun tidur pagi keadaan sehat. Yang pertama sehat. Wa indahu kutu yaumi, dan di sisinya di hari itu
bisa makan. Wa aminan fi sirbi, keadaannya aman. Faka'annama khizat lahud dunya, maka ketika memiliki tiga hal tersebut seakan-akan dunia kita miliki. Ternyata orang itu bisa menjadi raja dunia, bisa memiliki dunia cukup tiga hal, yaitu pertama sehat, kedua aman, ketiga bisa kebutuhan pokok makan. Diberikan sehat tapi nggak aman, diberikan aman tapi nggak sehat, atau diberikan aman sehat namun tidak bisa makan. Nah, maka luar biasa tiga hal tersebut, kita seakan-akan menjadi raja dunia, memiliki dunia. Dunia itu ya yang kita miliki itu tiga hal tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, kita hidup di dunia ini oleh Allah tidak hanya lain diperintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pekerjaannya namanya ibadah. Orangnya disebut abid, hamba. Kita ini menghamba, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kesini saya sudah diberi judul oleh sini ya. Judulnya apa? Tiket menuju ke surga. Dan mungkin apa? Ramadan ini kita tidak akan menjumpai. Tiket menuju surga. Mungkin saja Ramadan ini kita tidak bisa menjumpai lagi. Apakah di akhirat nanti ada tiket? Sekarang mau ndak yang langsung kasih tiket sekarang? Tadi kata Pak Dr. Heru, insya Allah belum siap. Apa nanti ada tiket? Dalam hadis riwayat Ibnu Syaibah menjelaskan, ada hadis seperti ini bunyinya. La yadkhulul jannah illa bijawaz. Hadza kitabum minallah li fulan ibni fulan. Udkhuluha jannatan aliyatan kutufuha daniyah. Tidak akan masuk surga kecuali dengan membawa jawaz. Jawaz itu kalau dalam bahasa Arab apa? Paspor itu. Paspor, karcis. La yadkhulnya illa bil jawaz. Hadza kitabum minallah. Ini jawaz adalah kitab catatan dari Allah. Catatan amal kita itu nanti ada, tiket kita itu dengan catatan amal kita. Udkhuluha, yang punya bismillahirrahmanirrahim, udkhuluha jannatan aliyat kutufuha daniyah. Masuklah ke dalam surga yang pohonnya itu pendek-pendek, kita tinggal metik. Ternyata juga butuh tiket masuk surga itu. Tiketnya apa? Tentu menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam judul tadi mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Sementara. Maka dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, kafa bil mauti wa'idon, cukup kematian itu sebagai nasihat. Cukup kematian itu sebagai nasihat. Kalau orang itu tidak terketuk hatinya ketika ada kematian, hatinya itu tidak tersentuh, mungkin hati kita itu sedang sakit. Nyun sewu, para dokter itu tiap hari banyak melihat orang mati, nggih.
meninggal. Ketika melihat orang meninggal tersebut, bukan malah imun. Allah meninggal ya biasa, memang waktunya meninggal. Kadang biasa dianggap biasa. Padahal ketika kita melihat orang yang wafat meninggal tersebut, itu adalah nasihat yang paling mujarab. Nasihat apa lagi kalau tidak kematian? Karena kematian itu memutus semua kenikmatan. Apa yang kita miliki di dunia, seberapapun yang kita miliki di dunia, akan kita tinggalkan. Akan kita tinggalkan. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Sungguh bulan yang luar biasa, bulan yang utama. Kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Ulama-ulama dulu 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu sudah berdoa memohon pada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah, memperbanyak amalan kita untuk persiapan kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kamu sekalian untuk melaksanakan puasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apakah semua orang yang berpuasa itu akan mendapatkan predikat takwa? Pertanyaannya, belum tentu. Apakah semua orang yang berpuasa itu akan diterima puasanya? Jawabnya belum tentu. Pertanyaannya, apakah puasa kita di bulan Ramadan ini termasuk puasa yang diterima oleh Allah? Pertanyaannya dijawab oleh kita sendiri. Apakah puasa di bulan ini kita menjadi puasa yang kita laksanakan secara berkualitas sehingga menjadi predikat la'allakum tattaqun? Itu kita kembalikan pada diri kita sendiri. Laisa siyam minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Innamasyam minal lagwi warrafathi. Sesungguhnya puasa itu hakikatnya adalah meninggalkan lagwi. Lagwi itu sesuatu yang sia-sia. Mungkin sesuatu itu mubah tapi sia-sia, tidak mengandung pahala. Warrafati, dan ucapan-ucapan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang kotor. Hakikat puasa itu adalah seperti itu. Jadi dalam kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, ternyata ada 2 dimensi di situ. Dimensi rohani dan dimensi jasadi. Kita mungkin sudah puasa, jasad kita puasa. Apakah rohani kita puasa? Itu yang kita bertanya pada diri sendiri, sehingga mendapat predikat la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Takwa dalam hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi sambil wa yusiru ila sodrihi, Nabi sambil memegang dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sampai 3 kali. Ketakwaan itu di dalam hati. Ketakwaan itu dalam hati. Ketakwaan itu di dalam hati. Tidak ada orang yang bisa menilai ketakwaan. Ketakwaan itu di dalam hati.
banyak yang menjelaskan tentang apa itu takwa. Pernah dalam riwayat hadis dijelaskan, dalam tafsir Ibnu Katsir dibahas itu, pernah Umar bin Khattab khalifah yang kedua bertanya pada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Ubay itu ahli baca Al-Quran, ulamanya. Umar bin Khattab itu khalifah, bertanya pada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Apa yang dimaksud takwa? Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, bertanya balik, ama salakta tariqan dha syaukin, apa kamu pernah lewat di suatu jalan yang penuh dengan duri? Pernahkah Anda lewat di suatu jalan yang penuh dengan duri? Madza ta'mal, apa yang kamu lakukan ketika lewat jalan penuh dengan duri tersebut? Jawabnya Umar bin Khattab menjawab, syamartu wajtahatu. Tentu ketika saya lewat jalan yang penuh dengan duri, saya akan berusaha untuk menghindar, wajtahatu, dan mempersungguh. Ada dua hal, menghindar dan juga ijtihad, mempersungguh. Fadzalikat taqwa, jawabnya Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Takwa itu ada dua unsur, yaitu kita menghindar dan mempersungguh, meninggalkan semua larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Itulah dalam inti takwa. Ketika kita lewat di lampu merah, ada rambu-rambu aturan, tentu berhenti. Ketika kita sudah lampu merah sudah menjadi apa? Halo, habis merah apa? Kuning. Ini soalnya saya ngetes ada kehidupan enggak ini. Jadi hijau, sudah hijau, lanjut. Takwa itu seperti itu, ada aturan berhenti. Kita berjalan menuju tujuan satu, ada aturan berhenti, ada larangan dijauhi, kemudian dilanjutkan dengan mempersungguh. Itulah takwa. Maka semoga para Bapak Ibu semua, kita di bulan suci Ramadan ini mendapat predikat takwa. Amin, amin. Bulan Ramadan itu bulan yang berbeda dengan bulan yang lainnya. Berbeda dengan bulan yang lainnya. Dalam hadis Jabir pernah mengatakan, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Ketika kamu puasa, maka ajaklah puasa, telingamu juga diajak puasa, pandangan kita juga diajak puasa, lisan kita juga diajak puasa. Betapa banyak kegiatan yang mengandung pahala di bulan suci Ramadan ini. Tapi yang kita takuti adalah apa? Rusaknya ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini tidak berarti sebagaimana jerami yang dirusak oleh api. Ada ibadah sedekah, ada ibadah sholatul lail, sholat tahajud. Namun ibadah-ibadah tersebut bisa rusak karena yaitu puasa kita tidak puasa telinga, tidak puasa, tetap masih mendengarkan sesuatu yang maksiat. Lisan kita masih tetap gosip. Mata kita masih melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kita gunakan betul puasa ini untuk beribadah, untuk menjaga diri dari beberapa larangan-larangan Allah. Bulan Ramadan ini bulan yang utama. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah itu adalah sosok sahabat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, termasuk kategori 10 sahabat yang ahli surga. Thalhah bin Ubaidillah, 10 sahabat yang oleh Nabi itu termasuk ahli surga. Beliau meriwayatkan dalam hadis, ada 2 orang laki-laki. Saat itu qadima ila Rasulullah SAW, datang pada Nabi, fa aslama jami'an. Keduanya itu Islam bersama-sama. 2 orang sahabat, 1A, 1B, itu masuk Islam bersama-sama menghadap pada Rasulullah SAW. Yang A, katakanlah yang A, yang satunya itu adalah orang yang mempersungguh, ibadahnya mempersungguh, orangnya tekun, bahkan saat itu mujtahidan fisabilih. Dia ikut jihad dalam sabilillah. Yang satunya, yang rajul B itu biasa-biasa saja, ibadahnya juga biasa-biasa saja dibanding rajul A. Rajul A ikut jihad sampai mati syahid, akhirnya mati syahid. Rajul B diberikan kesempatan 1 tahun lagi umurnya, 1 tahun lagi umurnya. Terus ketika itu Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya dia menceritakan bahwa saya saat itu dimasuk, artinya di depan pintu surga bersama 2 rajul tersebut. Saya di depan pintu surga bersama 2 rajul tersebut. Kemudian malaikat penjaga surga keluar. Saat itu mempersilahkan rajul B untuk masuk ke dalam surga duluan. Setelah masuk, kemudian malaikat itu keluar lagi, kemudian mempersilahkan rajul A baru masuk ke dalam surga. Setelah itu saya, sebentar, kamu belum waktunya untuk masuk ke dalam surga, Thalhah bin Ubaidillah. Nanti kamu belum waktunya, jadwalnya belum, karcisnya belum. Setelah itu, hal itu dia ceritakan di pagi harinya pada manusia, diceritakan apa yang dialami dalam mimpinya itu dia ceritakan. Ta'ajjabun, mereka heran, mengapa justru rajul yang biasa-biasa saja masuknya terlebih dulu daripada rajul yang mujtahidan, yang jihad dalam sabilillah. Itu hal yang mentakjubkan. Akhirnya hal itu terdengar Rasulullah SAW, bahwa manusia saat itu bertanya-tanya. Akhirnya apa? Nabi bersabda, apakah kamu tidak mengerti, tidak melihat bahwa rajul tersebut diberi kesempatan oleh Allah umur 1 tahun lagi. Di umur 1 tahun itu dia menjumpai bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu dia qiyamul lail, dia sujud, dia ruku, dia beribadah pada Allah. Nabi sampai menggambarkan bahwa perbedaan di antara rajul A dengan rajul B itu bainas sama wal ard, perbedaannya jauh. Subhanallah. Artinya dari sisi apa itu kita lihat? Ternyata bulan Ramadan itu bulan yang luar biasa.
Jika kita rajul A, rajul B tadi, dia hanya menjumpai 1 bulan Ramadan, namun dia bisa mengalahkan seorang mujtahidan. Yang mujtahidan, orang jihad dalam sabillah itu termasuk orang yang luar biasa derajatnya. 1 bulan Ramadan bisa mengalahkan orang yang mujtahidan. Apalagi kita bisa menjumpai beberapa Ramadan. Kalau tidak bisa mendapatkan derajat yang unggul, tentu berarti puasa yang kita laksanakan, ibadah yang kita laksanakan ternyata ibadah yang tidak berkualitas. Kita jaga ibadah kita. Sampai jam berapa nih? Hubungan kita ibadah mahdhah, hubungan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada tuntunan landasannya, yang tidak bisa dikreasi. Ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang mendapat karcis tersebut? Kalau dokter itu orang sakit itu sudah tahu kenapa jenis sebelum diperiksa itu apa dok? Indikasi tak? Diagnosa. Karena sudah terbiasa itu belum diperiksa itu. Oh, mangap. Matanya di sini. Oh, ini sudah bisa gitu ya. Lah, kita sekarang bertanya, siapa orang yang ahli surga itu? Alamatnya seperti apa? Tandanya seperti apa? Alamatu ahlil jannah fi sab'i khisal. Alamat tanda ahli surga itu ada 7 macam. Apakah kita masuk di dalam situ? Yang pertama, ya'fu amman dzalamahu. Ya'fu, memaafkan pada orang yang pernah mendoliminya. Sulit nggih niki? Ada kalimat itu ghafur, ada afwun. Kalau ghafur itu dia minta maaf, ya saya maafkan. Kalau afwun itu rela, belum minta maaf, sudah saya maafkan. Ya'fu aman dolamahu, memaafkan pada orang yang mendoliminya. Itu begitu sulit sekali. Yang kedua, wa yuksinu ilaman asa ilaihi. Berbuat ihsan, berbuat baik pada orang yang berbuat buruk padanya. Sulit mboten niki, Pak? Orang berbuat buruk tapi kita berbuat baik. Halo? Orang berbuat buruk tapi kita berbuat baik. Wa yuksinu ila man asali. Yang kedua nomor ketiga. Ya sakarepmu Ustaz gitu. Kedua ketiga sakarepmu. Langsung ketujuh benten cepet gitu. Yang ketiga adalah in u'tiya syakaro. Jika diberi bersyukur. Syukur itu kalimat mudah, syukur. Tapi prakteknya sulit. In u'tiya syakaro. Yang keempat, wa ini betulia sobaro. Ketika diuji maka dia bersabar. Nah ini diuji bersabar. Wa yu'ti, yang kelima, wa yu'ti aman haramahu, memberi pada orang yang tidak pernah memberi padanya. Kalau kita memberi pada seseorang karena dia memberi pada kita, itu hal yang biasa. Biasanya kan kita punya tetangga ya, Bu, itu dikasih masakan sana biasa ngwayi awake dhewe gitu. Karena dia sering memberi, kita beri. Nah, kan seperti itu, saling balas membalas. Itu baik. Saling hadiahlah. Ketika kamu saling berhadiah, maka akan menjadi asih-asihan, akan menjadi kasih sayang. Itu tuntunan. Tapi ini luar biasa. Orang yang tidak pernah memberi tapi kita beri. Yang keenam, wa in qala shadaqah. Jika kita berucap maka kita jujur.
Sekarang sulit orang mencari yang jujur. Dalam bisnis, dalam apapun, luar biasa godaannya, cobaannya. Yang ketujuh yaitu fahuwa yamsi bainan nas kahayyin bainal amwat. Ini pakunya, itu dia seperti orang hidup berjalan di antara orang-orang yang mati. Artinya apa? Istiqomah. Apapun yang dilakukan bukan karena siapa-siapa, bukan karena manusia. Dia memberi bukan karena ada orang memberi. Dia memberikan maaf pada orang lain bukan karena orang itu minta maaf, tetapi memang betul-betul lillah, istiqomah, seperti orang hidup berjalan di antara mayat-mayat. Artinya istiqomah, tidak ada yang memberikan pengaruh, hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 hal tersebut yang termasuk alamat tanda-tanda ahli surga, ahli surga. Maka kita semoga termasuk di dalam tanda-tanda tersebut. Jangan sampai puasa kita ini puasa yang tidak berkualitas. Rubba shaimin khaddahu min siyamihi minal ju' wal atasi. Ada kalanya orang itu puasa hanya dapat lapar saja dan dahaga saja, karena puasa yang tidak puasa berkualitas. Ingat Bapak Ibu semua, kita hidup hanya sementara. Orang hidup di dunia itu paling banter apa? Paling pol itu sampai 100 sampai 80 tahun. Rata-rata kan seperti itu gedang ya. Bahkan Rasulullah itu pernah menjelaskan umuri umati baina sitina wa sab'ina sanah. Umurnya umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Di atas itu ada namun sedikit. Tapi yang sudah 60 70 nggak usah takut nggih. Wah, aku meh berarti nggih. Waduh meh. Itu 60 sampai 70 tahun. Nah, kita nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam al-hadis dijelaskan, yaitu nanti di akhirat itu, di hari kiamat itu, kaki seorang hamba itu tidak akan beranjak bergeser ke tempatnya, sehingga ditanya oleh beberapa hal. Ditanya beberapa hal. Yang pertama adalah an umurihi fima ablahu. Dari umurnya, digunakan untuk apa umur tersebut? Kalau umur yang diberikan umur yang banyak, umur yang panjang, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayun nasi khairun ya Rasulullah. Manakah manusia yang paling terbaik wahai Rasulullah? Man tola umurhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi umurnya digunakan untuk kebaikan. Ayun nasi syarun ya Rasulullah. Manakah manusia yang buruk wahai Rasulullah? Man tola umurhu wa sa'at amaluhu. Orang yang diberikan umur banyak namun buruk amalannya. Pertama, tidak beranjak di hari kiamat. La yazulu qadama abdin hatta yus'ala, sehingga ditanya an umuri fi ma'afnahu. Umurnya itu digunakan untuk apa? Umur kita ini umur itu jadi sodakoh, infak yang paling baik, yang terbaik dari beberapa nafkah itu adalah menafkahkan waktu kita untuk beribadah pada Allah. Menafkahkan waktu kita untuk beribadah pada Allah, itu adalah nafkah kita. Menafkahkan berarti kaitan dengan waktu. Kalau dalam jelaskan Hasan al-Basri menjelaskan, dunia itu hanya punya 3 hari. Dunia itu hanya punya 3 hari. Ad-dunya salah satu ayam. Dunia itu punya 3 hari. Amal ams faqad dhahaba bima fi. Hari yang kemarin itu hari yang sudah berlalu. Dia hilang dengan apa yang ada padanya.
Wa amma ghadan, adapun hari besok, fala'allaka la tudrikuhu, mungkin saja kamu tidak akan menjumpai hari esok itu, mungkin saja kita tidak akan menjumpai. Wa amal an falaka, adapun hari ini adalah hari milikmu, fa'mal bima fi, maka gunakan hari ini untuk menggunakan. Hari itu ada 3. Kemarin hari yang sudah berlalu, besok kita tidak akan tahu apa yang akan kita lakukan besok. Hari ini adalah hari milik kita, maka beramallah pada hari ini. Di bulan Ramadan kita beramal yang baik. Rasulullah SAW pernah dalam suatu perjalanan, beliau pakai media garis khattan murabba, garis murabba itu segi 4 ini. Di padang pasir kan digaris gini, khatta murabba. Di garis segi 4 itu di tengahnya ada garis seret yang keluar dari garis tersebut. Terus di tengah-tengah garis itu ada garis aral-aral kecil-kecil, khattan sighar, garis kecil-kecil. Nah, itu. Terus Rasulullah menjelaskan, hadal insan, ini adalah perjalanan hidup manusia. Hadal insan. Adapun garis yang keluar sampai garis persegi 4 tersebut, itu adalah amal. Amal itu bukan ain, amal itu angan-angan, cita-cita. Adapun garis yang segi 4 ini adalah garis kematian. Wa hadza muhitum bi, dia mengelilingi. Adapun aral-aral ini adalah al-a'rad. Al-a'rad itu naik turunnya kehidupan manusia. Fa'in akhtau hadza nasyahu hadza, ketika luput yang satu maka akan kena yang lainnya. Hidupan manusia itu tersebut ada garis kecil-kecil itu. Kalau anaknya sakit, kalau diberikan kesehatan, mungkin diberikan kesehatan, tapi besok bisa jadi diuji istrinya atau suaminya. Kalau nggak ada ujian hartanya lancar-lancar saja, bisa jadi keharmonisan. Kalau nggak seperti itu, bisa jadi nggak ada ujian apa-apa, nanti menjumpai ujian yang lain. Adapun garis tengah itu adalah garis yang keluar, itu adalah angan-angan. Ternyata cita-cita kita, angan-angan kita itu keluar dari garis yang sudah meliputi itu, yaitu kematian. Itulah jalan kehidupan manusia. Alhamdulillah, semoga kita bersyukur di bulan puasa Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah menjumpai bulan suci Ramadan ini, sehingga sampai kita selesai dengan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Amin. Saya melihat audien itu melihat kondisi gitu. Kalau kondisi sudah kelihatannya resah, ya berarti ngajak pulang ini gitu. Maka sebelum saya, katanya kan penceramah itu lebih terhormat sebelum diturunkan, turun terlebih dahulu gitu. Alhamdulillah, semoga kita diberikan beramal yang sempurna di bulan Ramadan ini dan berakhir husnul khotimah, dan diberikan umur yang panjang, yang barokah. Bukan berarti semoga terus nanti terakhir bulan Ramadan ini semoga kita menjumpai bulan Ramadan berikutnya. Amin. Alhamdulillah, saya memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Nasr. Jadi saya dari pesantren, juga dari UIN Wali Songo, dulu IAIN ya. Dulu IAIN, biasanya dipanggil Nasr. Nasr itu pakai shot, pakai shot. Nasr itu berarti pertolongan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Alhamdulillah, ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada dasarnya nasihat itu untuk diri sendiri. Allah itu menciptakan mulut
itu dekat dengan telinganya sendiri. Kalau frekuensinya itu tentu harusnya lebih yang didengar itu mendengar sendiri, bukan orang lain. Nah itu, alhamdulillah, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Atas perhatiannya disyukuri, jazakumullahu khairan katsira. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.